Soal yang pertama, jika X, 2X, sama 3X adalah sudut segitiga, ya. Dan Y adalah setengah sudut persegi panjang, ya. Kita gambar aja ya, segitiga sembarang gitu. Ya, ini misalnya sudutnya ini X. Ya, ini teh 2X. Ini 3X gitu. Ingat satu segitiga kalau dijumlahin sudutnya kudu 180. Jadi X ditambah 3X tambah 2X harus sama dengan 180. Jadi 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1 T kan 6. 6X sama dengan 180. Nah, jadi si X-nya sama dengan 30 derajat. Jadi berapa aja nih sudutnya? Ini 30. Yang ini 90. Kan 3 kali 30 ya. Ini 60 gitu. Dan Y adalah setengah sudut persegi panjang. Nah, persegi panjang berarti setengah sudut persegi panjang kan. Setengahnya dari sini nih. Ini kan ngebagi 2 tuh. Kalau sudut siku-siku ngebagi 2 jadi berapa? Si Y itu. Ya segini pasti 45 derajat kan. Siku-siku ya ngebagi 2. Jadi X-nya sama 30, Y-nya 45. Nah, kita cek pernyataan pertama. Sudut terbesar segitiga 90 derajat. Di sini aja ya. Sudut terbesarnya 90 derajat. Itu teh betul nggak? Betul ya, ini yang paling besar kan yang ini. Terus Y lebih dari 2X. Coba 45 lebih dari 2 kali 30, 60. Benar salah? Salah tuh ya. Y-nya 45 ini benar. 3X kurang dari Y berarti 3 kali 30 T kan 90. Kurang dari 45. Benar salah? Salah. Jadi yang benar di sini 1 dan 3 saja. Yang B ya. Nah, perbandingan sisi miring dan salah satu sisi segitiga siku-siku itu tuh 5:3. Sisi miring dan salah satu sisi segitiga siku-siku. Jadi kita gambar dulu segitiga siku-siku. Ya. Sisi miring itu tuh punya angka pembanding 5 gitu. Ya. Terus salah satu sisinya punya angka pembanding 3, berarti sisi miring teh 5. Itu teh perbandingan, berarti kaliin sama kelipatannya misalnya M gitu ya. Salah satu sisi segitiga siku-siku, ya misalnya ini 3M. Ya udah pasti ini kan triple Pitagoras. Kita teh kudu apal 3, 4, 5 ya. Yang ini pasti 4M gitu. Ya. Terus katanya dia punya keliling 36. Berarti kalau kita jumlahin si 4M tambah 5M tambah 3M ini tuh kudu sama dengan 36. Nah, berapa tuh? 9 tambah 3, 12M kan? Ini sama dengan 36. Jadi si M-nya sama dengan 3. Nah, kalau si M-nya 3, berarti di sini 3 dikali 3, 9 kan? Yang ini tuh 15. Yang ini 12. Nah, sekarang lihat si segitiga ini ya. Bentar, ini saya warnain dulu si segitiganya. Nah, segitiga siku-siku itu punya alas, berarti alasnya berapa tuh? 9 ya. Alasnya 9, tingginya 12. Nah, yang pertama sisi miringnya 15. Itu benar atau salah tuh? Sisi miringnya 15. Kelihatan jelas dari gambar, benar ya. Sisi terpendek 9, benar. Siku-siku lainnya 12. Nah, luasnya 54. Berarti kalau mau cari luas mah di sini tinggal setengah dikali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali 9 kali 12. Nah, coret nih. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Jadi luasnya di sini sama dengan 54 gitu ya. Sentimeter persegi. Jadi opsi yang keempat benar juga. Pernyataan yang tepat di sini adalah E, semua benar gitu ya. Nah, ini terlalu kecil. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, soal nomor 3, kolam berukuran 8 kali 5 kali 1 meter diisi air 5.000 liter per menit. Nah, kita harus tahu di sini liter T sama dengan desimeter pangkat 3 desimeter kubik gitu. Jadi supaya konversi satuannya sama semua. Supaya satuannya sama maksud saya. Kita kudu konversi 8 kali 5 kali 1 ke desimeter semua. Nah, yang ditanya tuh kan kuantitas P tuh waktu untuk mengisi bak ya. Berarti ingat aja rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. V bagi T. Nah, waktu untuk ngisi bak berarti si T-nya kan. Berarti T-nya gimana nih? Ini sering banget debit keluar ya di TO-TO. Dari aplikasi belajar atau dari bimbel-bimbel. Jadi T sama dengan V dibagi Q gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari volumenya nanti di sini T sama dengan, nah, si 8 meter kita ubah ke desimeter jadi 80 desimeter kan. 5 tuh jadi 50. 1 jadi 10 kan dari meter ke desimeter teh turun 1 tangga gitu. Nah, dibagi 50 liter per menit. Bagi 50 gitu ya. Liter per menit, berarti ini teh satuannya nanti menit. Nah, ini tinggal dicoret aja. Gitu ya. Nah, 80 dikali 10 berapa? 800 menit kan? Ya, 800 menit. Berarti kalau kita ubah jadi detik, 1 menit kan 60 detik. Berarti T-nya sama dengan 800 kali 60. Jadi berapa tuh? 8 kali 6 T kan 48. Terus nolnya ada 3 biji. 1, 2, 3. Second ya satuannya. Atau detik. Oke, detik lah satuannya ya. Nah, 48.000 detik ini teh kuantitas P. Nah, sekarang kita bandingin kuantitas P sama kuantitas Q. 48.000 ya itu kan lebih kecil daripada 50.000, ya enggak? Jadi mau gimana juga kuantitas P itu tuh kurang dari kuantitas Q. Ya, jadi ini P kurang dari Q. Jadi jawabannya itu yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang keempat, manakah pernyataan yang benar antara hubungan kuantitas P dan kuantitas Q? Nah, sekarang kuantitas P dulu aja. Ini kan akar. Sorry ya. Nah, ini akar. Nah, di sini ada 3 gitu ya. Terus di sini akar lagi. Ini kan 12. Terus ini akar 144, kita kudu tahu akar 144 berapa ya. Itu tuh 12 gitu ya. Nah, jadi 12 kali 12, ini kalau kita keluarin dari akar yang segini. Jadi berapa tuh? Jadi 12 kan? 12 doang. Jadi sama dengan akar 3 kali 12. Akar 36 nih. Akar 36 berapa? Akar 36 tuh hasilnya 6. Nah, ini adalah kuantitas P. Ya. Nah, kuantitas Q ya kita hitung juga di sini. Akar dari 2 kali akar 15 kali ini tuh akar 225. Akar 225 itu tuh 15. Ini bilangan kuadrat sempurna ya. Ini mah wayahnya harus hafal gitu. Kalau nggak hafal ya susah nanti. Jadi ini berapa tuh? Akar 2 kali 15 kan? 2 kali 15. Berarti ini teh akar 30. Ya nggak? Nah, ini tuh akar 30 nih. Kita bandingin aja akar 36 sama akar 30 biar nggak bingung. Lebih gede yang mana tuh? Lebih gede yang P kan? Jadi mau nggak mau nanti kesimpulannya pasti karena P akar 36 dan Q itu akar 30. Jadi P itu akan selalu lebih dari Q gitu.
atau nilai P itu lebih dari Q. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, diketahui sebuah operasi hitung bilangan dinyatakan sebagai berikut. Sini A bintang B ya. A bintang B itu sama dengan AB dikurangi A dikurangi B ditambah 1. Lihatnya yang mana? Lihat yang dalam dulu nih, yang 3 kali 3 bintang 4. Udah aja kita ikutin gitu ya. Jadi tulisnya sejajar. Di bawah huruf A tulis angka 3. Di bawah huruf B tulis angka 4. Jadi biar nggak salah gitu. Ya, jadi ini berapa tuh? 3 kali 4 dikurangi A-nya tuh kan 3 dikurangi 4 tambah 1. Nah, jadi berapa nih? 12. Ini minus 7. 12 kurang 7 teh 5. 5 tambah 1 6 kan? Ya, jadi yang ini nanti jadi 6 tuh. Nah, sekarang kita hitung lagi 2 bintang 6. Ya, 2 bintang 6. Nah, jadi gimana nih? 2 kali 6 gitu. Ikutin aja ya si huruf yang AB di atas nih, yang ini. Patokannya mah ini. Nah, tulis sejajar gitu ya. Dikurangi A itu 2, B itu 6, tambah 1. Nah, ini kita hitung nih. Ini tuh 12. Ini minus 8, tambah 1. Jadi berapa tuh? 4 tambah 1, 5. Nah, sekarang minus 1. Nah, segini teh kan jadi 5 kan? Jadi sisanya nanti tinggal min 1 bintang 5 gitu. Jadi gimana nih? Min 1 kali 5 dikurangi minus 1 berarti plus 1 minus 5 plus 1 itu ya. Jadi ini berapa nih? Minus 5. Minus 5 terus ini 1 tambah 1 teh 2 ya. 2 kurang 5 minus 3. Iya nggak? Jadi minus 5 minus 3 ini teh hasilnya minus 8 gitu. Ya udah, ini tuh hasil akhirnya minus 8. Ya, jadi soal nomor 5 ini solusinya tuh yang A. Negatif 8 ya. Soal berikutnya diberikan 2 persamaan lingkaran sebagai berikut ya. Jarang-jarang nih ada soal tentang lingkaran. L1 ini kita rapiin dulu aja ya persamaannya. Jadi kayak persamaan lingkaran baku gitu. L1 itu TX kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X kurangin 6Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, lingkaran kedua ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 14X ditambah 10Y ditambah 58 sama dengan 0. Nah, ingat ya, kita udah punya 2 persamaan lingkaran. Ingat rumus pusat sama jari-jari lingkaran. Ingat rumus pusat sama jari-jari lingkaran. Kalau mau cari pusat, kita lihat koefisien X-nya sama koefisien Y-nya ya. Jadi buat nyari pusat itu teh kita pakai rumus ini. Pusat sama dengan min setengah A, koma min setengah B gitu ya. Nah, kalau mau cari jari-jari, ini pakai rumus ini. Akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 minus C gitu ya. Nanti saya kasih tahu mana B, mana A, B sama C-nya. Ini kan nanti bakal jadi A kecil. Ini bakal jadi B kecil. Nah, buat lingkaran L1 dulu aja. Lingkaran L1 ini pusatnya berapa tuh? L1 berarti pusatnya di min setengah A. Nah, ini kan A besar nih. Ini B, ini C ya. Min setengah kali minus 2 jadi berapa? 1. Terus min setengah dikali minus 6, 3 kan?
1,3. Nah, ini teh bakal jadi A kecil sama B kecil gitu. Jadi, buat nyari jari-jarinya gampang. Akar dari A kuadratnya berarti 1 kuadrat 1 tambah 3 kuadrat. 3 kuadrat langsung ya jadi 9 gitu. Kurangin C, C-nya 6. 10 kurang 6, 4 ya. Akar 4 kan 2. Nah, lingkaran L2 gimana nih? Pusatnya berapa tuh? Ini pusat tuh, pusat yang pertama ya. P indeksnya 1, ini R indeksnya 2. Pusat yang kedua berarti min setengah A, min setengah B. Nah, A-nya yang ini nih. Nah, ini lingkaran yang kedua. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Min setengah dikali minus 14 T kan 7. Min setengah dikali 10 kan minus 5 ya. Nah, mau cari jari-jarinya atau R2 di sini. Ini bakal jadi A, ini teh bakal jadi B gitu. Ya, sama dengan akar dari 7 kuadrat T49 tambah 25 kurang 58. Berapa nih? 49 tambah 25 74 kurang 28. Ya kan? Coba bentar, bener gak ya? Sini jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 14X tambah 10Y tambah 58. Jadi 16 nih, akar 16 berapa nih? Ini kan segini 16 nih ya. 74 kurang 58 mah 16. Akar 16 4. Jadi jarinya 4. Ya. Jadi kebayang nggak? Kita teh punya dua lingkaran. Lingkaran pertama itu L1. Ya. Nah, ini pusatnya di 1,3. Ini 1,3 pusatnya. Si jari-jarinya itu teh 2 satuan. Nah, ini jari-jarinya 2 satuan. Nah, lingkaran yang kedua, ini teh pusatnya 7, minus 5. Ya. 7, minus 5. Si jari-jarinya itu teh 4. Ya, jari-jarinya 4. Ya. Ini saya kasih warna aja ya, lingkaran pertama kita kasih warna kuning. Ya. Nanti ini kita pakai lagi datanya buat menjawab soal berikutnya. Ya, lingkaran kedua saya kasih warna biru aja ya misal ya. Nah, ini warna biru, ini lingkaran kedua. Nah, sekarang kita coba cek pernyataannya satu-satu. Nah, L1 berpusat di 1,3. Nah, ini tuh lingkaran 1 nih. Ini L1, yang ini L2. Jadi pernyataan 1 betul nggak? Pernyataan 1, L1 pusatnya di 1,3. Jadi pusat yang pertama itu teh sama dengan 1,3. Ya betul ya. Lingkaran yang sekarang yang kedua, L2 memiliki radius 4, berarti R2-nya di sini. R2-nya sama dengan 4. Ini benar juga, kita udah cari ya. Kan ini R2 tuh, 4. Luas L2 lebih besar dari luas L1, ya cek aja dari gambar itu juga kelihatan kan ya. Jadi L2 lebih dari L1. Ya. Ini benar. Terus jarak terdekat antara L1 dan L2 itu adalah 4. Nah, kalau mau cari jarak dari titik ke titik, teh yang ini ke sini tuh. Ya. Itu teh jarak titik ke titik. Gimana cara nyarinya? Akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nah, delta X-nya dari 1 ke 7 jalan berapa tuh? Jalan 6 kan? Jadi akar dari 6 kuadrat ditambah dari 3 ke minus 5
3 min min 5 teh berarti 8. 6, 8 pasangannya 10 ya. Akar 100 kan. Nah itu jarak terdekatnya adalah 4. Salah ya, kudunya 10. Jadi pernyataan yang benar di sini 1, 2, dan 3 gitu. Nah ini sekarang saya copy lagi. Karena kita pakai lagi gambarnya di sini ya. Buat soal yang ke-8. Nah katanya terdapat satu titik. Di sini titiknya minus 3,0. Minus 3,0 kita nggak tahu di mana ya minus 3,0. Yang jelas kita udah punya titik-titik yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar ya di koordinat Kartesius mah kurang lebih kayak gini ya. Ini mah saya gambarnya dikira aja, dikira-kira tapi nyata gitu ya. Nah X-nya kan 1,3. Yang pertama nih pusatnya 1,3 ya, kurang lebih di sinilah 1,3. Gini gitu. Nah misalnya di sini ini teh si pusat yang pertama atau P1. Terus 7, minus 5. Minus 5 teh kan di kuadran 4 di sini. Nah misalnya di sini gitu ya, 7, minus 5. Nah ini pusat yang lingkaran yang kedua. Terus udah gitu X tuh minus 3,0. Minus 3,0 berarti nempel di sini nih. Nah ini si titik X. Nah kalau kita hubungin ini teh bakal jadi segitiga ya nggak? Tuh. Ya si 3 titik itu jadi segitiga kan? Nah yang ditanya teh luas si segitiganya berapa gitu. Ya. Luas si segitiga ini. Nah buat nyari luasnya gimana sekarang? Ini aja ya. Kita lihat X teh kan posisinya teh minus 3,0. Terus di sini tadi jarak dari titik 1,3 ke 7, minus 5 ini kita 10 satuan kan? Ya ini 10 satuan. Nah terus udah gitu P1 berapa nih? 1,3 kan? 1,3. Terus dari ini P2 7, minus 5 ya. Nah kita baru tahu panjang yang ini nih 10 satuan. Ini saya kasih warna hijau aja. Dari P1 ke P2 teh 10 satuan. Nah yang ditanya luas ya. Ya udah aja ya luas biar gampang mah kita nyarinya. Bentar ya. Berarti kalau nyari luas alasnya teh yang ini, kita harus cari alas sama tingginya di sini. Jadi biar langsung bisa nggak ya? Alasnya, oke. Dari X ke P1 berapa nih jaraknya? Jarak dari X ke P1. Berarti D-nya sama dengan, kan tadi rumusnya akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ya. Nah kita mau cari jarak yang ini nih. X ke P1. Dari minus 3 ke 1 jalan berapa tuh? Jalan minus 3 ke 1 berarti jalan 4 satuan. Nah si delta X itu 4 satuan. Ini 4 kuadrat ditambah 0 ke 3 kan 3 kuadrat. Ya kan, dari minus 3 ke 1 titik ini. Terus dari 0 ke 3. 4 sama 3 pasangannya berarti 5. Nah ini teh 5 satuan panjangnya. Nah coba lagi dari yang ini. D sama dengan akar dari minus 3 ke 7. Ini jalan berapa satuan tuh? 7 minus 3, 10 kuadrat. Ditambah 5 kuadrat gitu ya. 150. Berarti 5. 150 ya. 125, 5 akar 5 gitu. Nah ini teh triple Pitagoras. Ya 5 akar 5. Triple Pitagoras. Jadi segitiganya teh siku-siku. Taunya triple Pitagoras dari mana? Itu kita jumlahin sisi yang ininya ya. Bukan karena saya gambarnya itu segitiga siku-siku. Tapi lihat aja 5 pangkat 2.
ditambah 10 pangkat 2, itu teh sama dengan 5 akar 5 kuadrat. Iya nggak? Ini berapa tuh? Ini 25, ini 100. Kalau dijumlahin kan 125, ya nggak? Kalau misalnya kita tahu itu segitiganya siku-siku, artinya ya kita mau ngitung luas yang ini teh gampang nih teman-teman. Yang mana Cik yang jadi alas, yang mana yang jadi tinggi di sini. Jadi kita udah tahu itu teh segitiganya pasti segitiga siku-siku gitu ya. Ya, segitiga siku-siku yang ini nih, siku-siku di sini gitu. Nah, jadi bisa 10 jadi alasnya, 5 jadi tingginya atau sebaliknya. Jadi luasnya di sini sama dengan setengah dikali 5 dikali 10 gitu. Nah, ini nanti coret nih. 2 sama 10. Ini kan jadi 5. Jadi luas 5 kali 5 itu jadi 25 gitu ya. Jadi jawabannya ini yang B. Jelas ya? Soal yang ke-9. Jika sin X sama dengan 4 cos X, nilai dari sin X kali cos X gimana? Ya udah aja di sini kita bagi masing-masing sama cos X gitu. Ini bagi cos X, ini juga bagi cos X. Ya. Jadi sin bagi cos berapa? Tan X kan? Tan X sama dengan 4. Nanti bikin segitiga siku-siku di sini. Ya, ini misalnya sudut X. Ingat, tan itu kan perbandingan sisi depan per samping. Berarti angka depannya teh kudu 4, angka sampingnya kudu 1. Iya kan? Karena tan itu sendiri adalah perbandingan sisi depan per samping. Berarti yang sisi depan teh yang nyebrang sama huruf X ini 4, ini 1. Pakai Pitagoras aja di sini akar 4 kuadrat tambah 1 kuadrat teh akar 17. Nah, berarti nilai sin X-nya berapa tuh? Sin X-nya depan per miring kan? Jadi 4 per akar 17. Nah, kalau cos X-nya itu 1 per akar 17. Nah, yang ditanya di sini sin X dikali cos X. Ini kok X ya? Ini teh 17, saya nulis 17. Di kepala saya udah 17, tapi yang ditulisnya malah huruf X ya. Jadi sin X dikali cos X itu teh sama dengan 4 per akar 17 dikali 1 per akar 17. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya 4 per 17 gitu ya. Nah, jadi di sini soal nomor 9 itu teh jawabannya yang E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-10 di sini diketahui X katanya sama dengan 2016 kuadrat minus 2017 kuadrat. Ingat ya, ini teh rumus selisih kuadrat. Jadi kalau kita punya bentuk A kuadrat minus B kuadrat, ini teh bakal sama aja kayak A min B dikali A plus B gitu. Jadi ini bisa kita urai itu jadi 2016 dikurangi 2017 dikali 2016 tambah 2017 ya, dibagi bawahnya 2018 tambah 2019. Ini berapa nih? Ini min 1 kan? Nah, terus Y-nya berapa tuh? 2018 dikurangi 2019. Nah, ini 2018 ditambah 2019 dibagi 2016 tambah 2017. Nah, yang ini juga min 1. Udah, nanti kan yang ditanya teh X kali Y, betul nggak? Ya. Yang ditanyanya X kali Y, nanti itu teh kecoret, nggak usah dihitung. Kalau dihitung nanti jadi lama gitu. X kali Y yang ditanya. Nah, si X-nya kan ini. Ini saya copy paste ya. Yang ini.
Sorry ya. Ini saya copy paste. Nah ini X-nya. Gitu ya. Ini saya kecilin ya. Nah pokoknya itu mah min 1 aja yang di sebelah kanan. Nah ini teh si Y-nya. Nah tinggal kita kaliin. Nanti yang sama dicoret gitu. Ngeh nggak maksudnya? Nah itu tuh X kali Y. Mana cik yang sama? Ini kan sama tuh. Ya, ini habis jadi 1. Ini juga habis jadi 1. Jadi tinggal min 1 kali min 1 berapa tuh? X kali Y-nya. Ya 1 gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Tuh ya. Soal nomor 11. Nah, jika 2518 per 124 itu sama dengan, ya itulah, pokoknya A ditambah 1 per B plus 2 per C plus 3 per D gitu. Wah, ini soal nggak biasa ya. Ini mah kayak soal OSN. Nah, ini sama dengan A ditambah 1 per B ditambah 2 per C plus 3 per D. Nah ini gimana nih? Bentar ya, nih kita sederhanain dulu. 2518 dibagi 124. Itu teh jadi berapa sih? Bagi 2 aja dulu deh masing-masing. Bisa nggak? Ntar saya hitung dulu ya. 1259, ini 62. Ntar ya, ini saya mikir dulu, ini harus gimana nih? Oh ya, ini teh gini nih. Lihat, 1259 per 62 teh kalau kita jadiin pecahan campuran, 62 kali berapa aja yang dekat sama 1200? Kali 20 kan? Ya, jadi si 1259 per 62 ini teh kan sama dengan 20. Kalau jadiin pecahan campuran mah 20 kali 62 gitu ya. Ini teh 1240, berarti sisanya 19. Nah lihat, ini teh sama aja kayak 20 ditambah 19 per 62 gitu. Ngeh nggak maksudnya? Sama aja kan kayak gitu. Jadi ini saya copy ya. Ini kudu sama dengan yang ini nih. Ntar, ini saya mikir dulu gimana ya. Oh nih lihat ya. Ini mah dari sini si A-nya teh langsung dapat. Lihat gerak polanya. Si A-nya berapa nih? A-nya udah langsung dapat ya di sini, A sama dengan 20. Nah, berarti kan tinggal kita oprek yang ini nih 19 per 62. Ya enggak? Nah, 19 per 62 supaya jadi 1 per, itu teh sama aja kayak 1 per 62 per 19 kan. Nah ini teh idenya kayak gini nih. 62 per 19 berapa sih? Ntar ya, ini saya kotret dulu ya. 62 per 19. Ini teh sama dengan 3 kali 19 teh kan 57. Berarti kudu tambah 5 supaya jadi 62. Nah ini teh sama dengan 1 per, nah 62 per 19 teh jadi 3 ditambah 5 per 19. Ya jadi yang 19 per 62 teh ini nanti kudu sama dengan yang ini tuh. Ya. Jadi ini sama saya di copy paste lagi nih. Nah ini sama dengan itu. Nah ini saya copy paste. Jadi si bentuknya teh kita kudu samain gitu. Ini si garisnya ketinggalan, kelewat. Nah gini ya. Ini soal PK-nya kayak gini gak akan mungkin 20 menit ya. Soal PK-nya ini rada keterlaluan. Nah ini B-nya berarti berapa nih? B-nya berarti 3 kan? Oke ya, B-nya 3. Nah berarti kita tinggal samain ini. 5 per 19 sama 2 per C plus 3 per D. Nah jadi kan di sini ya, yang atas teh pembilangnya teh 2.
Jadi 5/19. Nah ini teh kudu sama dengan 2 per C plus 3 per D. Ya udah kayak gini mah kan udah gampang nyelesainnya harusnya mah ya. Nah coba ini jadi gimana nih supaya pembilangnya bisa jadi 2 gitu. Tar ya, ini berarti 5/19 supaya pembilangnya jadi 2, kita kali 2 aja atas bawah gitu ya. Kita kali 2 atas bawah. Nah ini gini nih, 5/19 ngemodifikasinya ya. Ini ngemodifikasinya nih supaya ini jadi 2, jadi sama bentuknya. 2 berarti di sini juga kudu kita kaliin 2 gitu kan. Terus supaya yang di atas teh sisanya cuma 2 doang harus gimana nih? Jadi 2 kali 5 aja dulu. 2 kali 5 berapa nih? 2 kali 5 per 2 kali 19. Ini teh jadi 10/38. Kita teh pengen bikin pembilangnya jadi 2. Ntar ini saya mikir dulu ya. 10/38. Oh iya berarti gini nih. Si 5-nya kudu kita kebawahin. Jadi kita nulisnya 2 per ini teh 2 kali 19. Jadi nggak ngerubah si bentuk asli gitu. Kali 38/5 gitu, ngerti nggak? Jadi si 5 yang di atas kita kebawahin gini. Nah tuh gitu kan. Sebenarnya ini ya bentuk ini kalau dicoret si 2-nya gitu. Ya sama aja kan jadi. Sorry ini buka 2 kali 19 itu 38 udah. Ini 38-nya nggak usah. Maksud saya teh gini nih. Saya ulangin ya. Tadi salah ngitung. Ini teh kan supaya si bentuk atas yang ini jadi 2. Jadi ini harus kita buat kayak gini. 19 kali 2 mah udah jelas itu kan 38 ya. 2 kali 19. Nah si 5 yang atasnya itu teh pindah ke bawah. Jadi ini teh per 5 gitu. Ngerti nggak? Ini kan bentuknya udah sama tuh kayak gini. 2 per C plus 3 per D gitu. Ya. Ya nggak? Udah sama tuh. Kalau 2-nya kita coret, ya ini ujung-ujungnya bakal jadi 5/19. Jadi kita kudu ngoprek-ngoprek si bentuk pecahannya. Nah ini yang agak ribet teh. Jadi gimana lagi ya? 2-nya udah sama. Berarti kan tinggal kita nyamainnya bentuk ini nih. Terakhir mah. Ya. Jadi ini teh 38/5. Ya. 38/5. Saya tulis ya 38/5. Ini teh sama dengan 7 kali 5 tambah 3 ya. Berarti 7 tambah 3/5. Nah gini. Ya kan? Ini teh sama dengan C ditambah 3 per D. Ya udah nanti si C-nya dapat berapa nih C-nya? Si C-nya teh 7 gitu. Si D-nya 5. Ya enggak? Jadi C-nya 7. D-nya 5 gitu ya. Nah sekarang pertanyaan di soal. Itu teh D dibagi BC kurang A. Ini soal atas saya mah kalau misalnya nggak kepikiran pasti lama ngerjainnya gitu ya. Jadi berapa nih? D-nya 5 dibagi B kali C teh 3 kali 7 teh 21 dikurangi 20. Jadi 5 dibagi 1. 5 hasilnya ada nggak? Nah ada tuh. Ya 5 nih yang C jawabannya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, perhatikan belah ketupat berikut ini.
Ini belah ketupatnya kecil teuing ya. Saya gambar ulang aja. Nah, ini jadi kayak jajar genjang ya. Nah, ini kudu digepengin sama saya. Coba diputer dikit. Nah, kayak gini kan jadi sama tuh. Kurang lebih mah kayak gitu. Itu kelihatan nggak sih titiknya ya? Sebentar ya, ini saya lihat dulu. Ini D tuh titiknya tuh ini. XD, 9. Ya. Terus itu A, si titiknya teh XA, 9. 9, berapa sih itu teh? 8. Nanti teman-teman lihat sendiri aja lah di modulnya ya. Terus yang bawahnya berapa tuh? Yang bawahnya teh 14,2 ya titik C. C teh 4,2 ya itu ya. Ini 4,2 letik teuing ya, kecil teuing. Nah gini. Terus titik B ini teh 17, YB. Nah, yang ditanya tuh nilai-nilai yang belum diketahui itu. XA tambah YB tambah XD. Gimana ya? Ntar. Oh, iya gini aja. Ini teh kan belah ketupat. Kalau belah ketupat diagonalnya teh sama panjang, betul nggak? Ya, diagonalnya sama panjang. Nah, si titik A sama titik C teh saling seberang-seberangan. Ya nggak? Jadi titik A sama titik C. Nah, ini kalau kita jumlahin. Nah, ini titik A sama titik C. Terus titik D sama titik B ini kalau kita jumlahin nih. Nanti kita teh dapat koordinat titik tengahnya. Ya kan? Jadi ini pakai pasangan diagonal aja. Nah, ini kita cari yang Y dulu aja deh ya. Nah, ini kalau 2 kita tambahin sama 8 dibagi 2 dapat hasilnya teh itu. Jadi di sini yang YA teh kan 8, dapat hasilnya titik yang ini nih, koordinatnya. Ya, jadi di sini teh kalau kita tulis ya YA ditambah YC gitu. Tuh yang saya kuningin tuh si Y-nya. Itu teh koordinatnya akan sama dengan YD ditambah YB gitu. Ngerti nggak? Koordinat titik mana? Titik yang di tengah tuh yang warna hitam nih. Yang sama saya ditebelin nih. Jadi YA-nya teh di sini 8 ditambah 2 sama dengan YB ditambah YD ini teh. Sama dengan YB. YB-nya belum tahu kan? Ditambah YD. YD-nya berapa tuh? YD-nya teh 9. Ya udah berarti di sini YB-nya langsung dapat nih 1 tuh ya. YB-nya 1. Nah, si YB-nya udah dapat 1. Sekarang kita cari si X-nya juga ya. Mau cari X apa nih yang bisa kita dapat dari persamaan kayak tadi. Sebenarnya ini YA tambah YC per 2. Yang ini YB ditambah YD per 2. Cuman per 2-nya teh dicoret gitu kan. Kita mau nyari titik tengah ini kan berapa sih koordinatnya, benar nggak? Tengah-tengahnya gitu ya. Cuman per 2-nya sama saya nggak ditulis gitu. Nah, ini jadi satu lagi yang XA sama XA juga kita tambahin sama lihat yang A teh nyeberangnya sama yang C kan. Ini A sama C nyeberangnya. Ya, berarti kalau mau cari koordinat titik tengahnya kan titik A tambah titik C bagi 2 gitu ya. Jadi XA ditambah XC ini jangan salah ya indeksnya tuh. Ini nanti kudu sama dengan ada per 2-nya. Nanti per 2 di kiri sama di kanan dicoret gitu ya. Ini sama dengan XB tambah XD. Gitu ya. Oke, ini kayak gini. Jadi XA-nya berapa nih? XA-nya teh belum tahu. XC-nya udah tahu belum? XC-nya. XC-nya teh 4 ya. Terus XB-nya 17.
ditambah XD. Wah, ini ada dua variabel belum belum diketahui. Gini deh. Si YB kan kita udah tahu ya satu. Ini saya hapus ya, yang ini yang YB-nya. Udah tahu satu kan. Berarti kita cari aja panjang atau segmen garis. Segmen garis yang ini nih. Yang CD berapa sih? Yang BC maksudnya. Panjang ini teh kan pasti bakal sama panjang yang ini ya. Tuh. Yang di atasnya. Tuh ya. Berarti oke. Ntar ini harusnya gimana nih? Sekarang coba ya. Ini geseran titik C aja. Dari B, ini tuh dari X-nya 4 ke 17, ini naik 3 ya. Naik 13. Ini lihat awalnya 4 si X-nya. Terus ke 17. Naik berapa tuh? Naik 13 kan? Berarti jalan si X-nya teh jalan 13 gitu. Dari titik ini ke titik ini si X-nya jalan 13. Kalau si Y-nya turun 1. Ya, X-nya X naik 13. Terus Y-nya turun 1. Kalau yang atas gimana nih? Ini ya, lihat yang ini. Dari 2 ke 9 aja. 9 sini. Itu teh naik 7 kan. Nah, supaya panjangnya sama, ini teh berarti kudu gimana nih? Supaya panjangnya sama. Berarti naiknya 7. Kalau kayak gitu, ini aja ya, coba lihat sisi yang ini. Oke. Berarti ini 2 ke 9 teh kan 1. Tar ya. Ini saya pikir dulu gimana ya cara carinya. Ini panjang segmen BC aja dulu. Segmen BC ini tuh akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat, panjangnya dulu aja. Kita cari panjangnya ya. Berarti BC berapa tuh panjangnya? Itu teh akar dari delta X-nya ya. Dari 4 ke 17 jalan 13 kan. Yang ini nih. 4 ke 17 jalan 13. 13 kuadrat ditambah dari 2 ke 1. Itu teh turun 1 ya. Jadi min 1 pangkat 2. Sorry. Yang ini ya. 17 kurang 4 terus 1 kurang 2 ya min 1 kuadrat gitu ya. Nah, segmen garis itu kayak gitu. Terus oh iya, ini belah ketupat ya. Sama kayak, berarti segmen garis yang itu teh sama kayak segmen garis yang ini juga nih. Belah ketupat mah. Nah, ini teh sama gitu ya, bukan jajar genjang lah ya, untungnya ya. Berarti panjang si segmen garis BC, ini panjang ini ya, si titik-titik ini nih. Sama dengan panjang si titik-titik ini gitu maksud saya. Panjang garis yang ini, yang BC sama yang ini teh pasti bakal sama. Karena dia belah ketupat. Tapi kalau belah ketupat ini pasti diagonalnya sih tegak lurus ya. Ini si gambarnya ya, udahlah. Jadi ini sama nih yang ini ya. Oke, berarti sekarang segmen garis yang CD ya. CD gimana tuh? Akar dari, nah si X-nya belum tahu tuh. Ya berarti si delta X-nya belum tahu maksud saya ya. Delta X-nya nih yang pink ini ya. Dari CD tuh ya, berarti dari XD ke 4. Ya saya nggak tahu lah, titik-titik aja kuadrat. Ditambah dari 2 ke 9, itu teh 7 kuadrat kan. Nah nanti ini sama ini.
BC sama CD-nya. Kenapa? Karena panjangnya sama gitu ya. Panjangnya sama. Kalau samain ya udah tinggal kita kuadratin di sini. Jadi 13 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan titik-titik kuadrat gitu ya. Ya atau saya tulisnya delta X-nya gitu ya. Si delta X-nya kan belum tahu nih. Jadi delta X kuadrat ditambah 7 kuadrat. 169 ditambah 1 170 sama dengan delta X kuadrat tambah 49. Ya mungkin teman-teman ada yang punya caranya lebih gampang ya. Lebih bagus ya kalau lebih, cuman saya yang kepikirannya kayak gini gitu ngerjainnya. 170 dikurangi 49 itu kan 121 ya. Nah ini kan kuadrat, berarti akarin aja. Jadi delta X itu 11. Ngerti nggak? Nah sekarang kita cari nilai XD-nya. Kalau kita lihat si XD ini kan letaknya tuh lebih kiri dibanding 4 gitu ya. Jadi kalau saya gambar di koordinat kartesius mah si 4-nya di sebelah kanan, si XD-nya di sebelah kiri. Otomatis XD-nya bakal lebih kecil. Dan jaraknya, tadi kan kita udah hitung nih jaraknya teh 11. Supaya jaraknya 11 ini kudu berapa gitu ya. Si XD-nya. Berarti 4 kurangin 11 aja berapa tuh? Minus 7 kan? Ya kalau formalnya mah ditulisnya gini. XD berarti 4 kurangi XD ya. Sama dengan 11. Nah si XD-nya berarti kudu minus 7. Nah jadi XA ditambah 4 sama dengan 17 kurang 7. XA-nya saya dapat, ini teh kan 10. 10 kurang 4, XA-nya teh berarti 6. Nah ini 6,8 gitu ya. Nah jadi ini nanti saya ganti nih XA-nya sama 6. XD-nya sama minus 7. Nah ini sama minus 7. Nah sekarang kan jadi sama tuh panjangnya ya. Atas, bawah, kiri, kanan. Udah yang ditanya XA tambah YB tambah XD. Berarti XA-nya 6 tambah 1 kurang 7. Ya udah 6 tambah 1 7, 7 kurang 7 ya 0 ya. XA tambah YB kurang XD ya. Ini X indeksnya A, XA tambah YB kurangi XD ini sama dengan 0 gitu. Ya jadi nanti kita dapat ini teh jawabannya 0. Ya. Nah ini saya copy lagi ya gambarnya, siapa tahu butuh gitu. Nah sekarang yang ditanya titik M adalah titik tengah belah ketupat. Lokasi titik M berapa? Ya tadi kan lokasi titik M tinggal kita jumlahin terus bagi 2 si delta X-nya. Pakai ini aja nih. Ini sama ini. Ya, berarti 6 lokasi M di sini. Nah, lokasi M kita cari dulu ya koordinat X-nya. Jadi buat yang X-nya di sini gimana tuh? 6 tambah 4 bagi 2 itu teh 5 ya. Terus lokasi Y-nya 2 tambah 8 bagi 2 10 bagi 2 5. Ya udah koordinat M-nya 5,5. Nah titik M ini teh 5,5 nih. Pas kan di tengah-tengah ya. 4 ke 5 jalan 1, jalan 3, oke jalan 1, jalan 3, ya benar. Jadi jawabannya di sini 5,5. Ada nggak jawabannya? Ini yang A ya. Nah, lihat lagi soal nomor 14. Keliling belah ketupat ya. Nah ini bentar ya, ini saya copy dulu, copy lagi maksudnya.
Oh, nggak bisa nggak tadi? Tadi ya saya ngopi yang itu. Nah, keliling belah ketupat. Berarti keliling teh salah satu panjang dia ininya aja ya. Panjang diagonalnya kan kita udah ngitung. Tadi berapa tuh? Akar 170 kan? Akar dari 13 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Berarti akar 170. Ya nggak? Segini teh akar 170 nih. Si titik-titiknya ini akar 170. Tapi ada 4 siki di sini. Ya, ada 4 biji. Sama semua kan? Ini akar 170. Ya, berarti di sini 4. Kelilingnya sama dengan 4 dikali akar 170. Ya udah gitu doang gitu ya. Kan ini mah belah ketupat. Kalau belah ketupat mah ya ini simetris kan sama tuh. Ini akar 170 juga. Yang ini akar 170 juga gitu ya. Jadi jawabannya di sini tuh yang C. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, harga sebuah raket dan sebuah kok itu 110.000. Harga raket 100.000 lebih mahal dari harga kok. Jadi harga raket ditambah kok itu teh 110.000. Raket tuh harganya 100.000 lebih mahal daripada harga kok. Berarti raketnya harga kok ditambah 100.000. Ya udah nanti si harga raketnya ini R-nya kita ganti aja sama ini nih. Ya. Jadi K ditambah 100.000 ditambah K sama dengan 110.000. K tambah K berapa nih? 2K kan? Jadi 2K itu teh sama dengan 110 kurang 100. Itu teh 10.000. Berarti harga koknya 5.000 gitu ya. Cocok kan harga koknya 5.000. Harga raketnya 105.000 gitu. Kalau dijumlahin 110.000. Yang ditanya harga kok di sini berarti 5.000 jawabannya gitu. Jelas ya? Nah, soal yang ke-16 ini diberikan sebuah struktur data larik atau list A dan B yang elemen-elemennya merupakan bilangan bulat sebagai berikut. Jadi di sini A-nya itu 4163, terus B-nya 2517. Oke, berarti ya itu teh si larik A ya. Terus elemen dari masing-masing larik dapat diakses dengan menggunakan notasi A. Di sini I teh indeks gitu ya, dan B I-nya indeks, di mana I-nya itu himpunan bilangan bulat gitu ya, di antara 0 sampai 3. Jadi 0 1 2 3. Oh, jadi gini nih. Sebagai contoh, A kalau kita isi sama 0 itu hasilnya 4. B kalau diisi sama 3 itu teh hasilnya 7. Yang di sini. Nah, jadi ini saya daftarin dulu aja ya. Maksud si soalnya mah gini. Larik ini ya, kalau larik A gitu ya. Larik A ini teh kan 4. Ini teh outputnya ya. 4 1 6 3 gitu. Terus larik B ini teh 2 5 1 7. Nah, terus ini teh indeks. Ya. Indeks I gitu. Si I-nya tuh 0 sampai 3 kan, berarti 0 1 2 3. Nah, gini. Nah, operasi A tambah B didefinisikan dengan persamaan berikut ya. A plus minus B sama dengan AI plus BI. Ini nggak usah lihat flowchart sih yang ini mah. Ya, jadi di sini notasi A, tapi panahnya ke kiri ya. Artinya variabel A akan diassign dengan nilai B. Jadi maksudnya tuh si B jadi input, A jadi output. Ini si soalnya rada bertele-tele ya. Soalnya udah kayak PM aja yang kayak gini. Nah, misalkan didefinisikan operasi A
plus minus B, di mana operasi tersebut didefinisikan dengan persamaan berikut dan menghasilkan sebuah list, maka hasil dari A plus B yang ada pada soal berapa? A plus B yang ada pada soal, ini teh berarti kudu kayak gini. Sekarang lihat dari indeksnya tuh. Kalau indeksnya 0, ya indeksnya 0, berarti kan, ini kalau A plus B, ya kan, jadi ini kan A indeksnya I gitu ya. A indeksnya I. Kalau indeksnya 0 ya harus diisi sama 0 yang si B-nya juga. Ditambah B, ini indeksnya 0 juga gitu. Ngerti nggak? Gini loh maksudnya ya. Ini kan yang ditanya A tambah B. Nah, jadi berarti di sini A indeksnya kita ganti sama 0 nih. Si B-nya juga kudu B yang 0 gitu. Tambah B yang indeksnya 0. Nah, gitu ya, ini indeks 0 tuh. Jadi berapa tuh? Kalau A indeksnya 0, di sini tekan 4 hasilnya. Jadi ini 4 ditambah B-nya 2 gitu ya. Nah, gitu sebagai contoh mah. Ya kan? Jadi di sini kalau indeksnya 0, ini jadi 4 tambah 2. Kalau indeksnya 1, jadinya berapa tuh? Ini kalau A-nya 0 kan tadi A yang inputnya 0 hasilnya 4, B yang inputnya 0 hasilnya 2. Terus A yang inputnya 1, itu teh hasilnya 1. 1 tambah 5. Nah, ini tuh berarti 1 tambah 5 ya. Jalan gitu. Nah, terus yang ini yang indeksnya 2. Yang indeksnya 2 teh berarti di sini 6 tambah 1 ya. Nih, ke bawah gitu. A3 tambah B3 gitu. Terus yang inputnya 3, berarti di sini 3 tambah 7. 3 tambah 7, jadi ini berapa nih? 6, 6, 7, 10. Ya udah, di sini kan sesuai indeks tuh. Ini jadiin aja atau kumpulin jadi himpunan gitu. Jadi 6, 6, 7, 10. Ini jawabannya ada nggak? Ini masih nggak usah lihat flowchart, ini pasti soalnya ngerembet ke bawah ya. Jadi ini jawabannya 6, 6, 7, 10. Yang mana tuh? Yang A ini mah ya jawabannya ya. Jadi ini yang A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini nilai total yang dihasilkan pada diagram alir. Berarti ini kita teh harus lihat indeksnya tadi satu-satu. Ya. Nah, lihat I-nya tuh indeksnya nih ya. Tadi indeksnya teh kan ada berapa aja tuh? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Terus nilai A dihitung di indeksnya. Itu berapa tuh? Nanti kita bandingin sama B yang dihitung di indeksnya gitu. Ya, ini daftarin aja, ada cuma 3 biji kan. Cuma 3, 4 ya, 4 biji, 0, 1, 2, 3. Sekarang berarti kalau misalnya A0 berapa tadi? Nah, ini kan ada nih data-datanya tuh. Nih, ya. Ini saya copy aja yang ini, kita perlu data yang ini kan. Nah, ini saya copy ke bawah. Nah, ini kayak gini ya. Nah, kalau A-nya 0 berarti kan 4 ya. Ini A-nya dulu aja. Ini 4, 1, 6, 3 teh ngurut ke bawah nih. 4. Kalau 0 berarti A-nya 4. Kalau 1, A-nya 1. Kalau indeksnya 2, A-nya 6. Kalau indeksnya 3, A-nya 3 gitu ya. Terus bandingin ini B, 2. Ini 5. Ini 1, ini 7. Terus bandingin ke flowchart yang ini flowchartnya bodem pisan ya. AI lebih besar dari BI enggak? Nah, ini 4 lebih besar. 1 T lebih kecil. Ini lebih besar, ini lebih kecil gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dia lebih besar, totalnya tuh kalau dia lebih besar ya, ini tuh harusnya total ditambah AI kurang BI. Total ditambah AI kurang BI.
Berarti totalnya, nah berarti di sini kan total, ini operasinya ya. Operasinya ya di sini kan totalnya saya belum tahu berapa tuh. Ini operasi gitu ya. Berarti total ditambah, kalau lebih besar teh yang saya garis ini, yang ini AI kurang BI, berarti ditambah 4 kurang 2 gitu ya. Tambah 4 kurang 2. Nah gini, 4 kurang 2. Terus ini total, kalau lebih kecil berarti yang ini yang dijumlahin tuh. 1 tambah 5 ditambah 1 tambah 5. Yang ini tuh berarti total ditambah, kalau lebih besar tuh dikurangin ya, berarti 6 kurang 1. Yang ini total ditambah, kalau lebih kecil jumlahin 3 tambah 7 gitu ya. Nah yang ini teh berapa sih? Totalnya teh kan 2. Ini 6. Nah ini 5. Ini 10 gitu ya. Udah. Terus di sini I-nya adalah I plus 1. I plus 1 ini baru jadi output total. Gitu ya, berarti total plus 2, ini total plus 6 gitu ya. Total tuh berarti di sini kita masukin indeksnya 0. Oke. Ya udah, nomor 17 kan yang ditanya di sini nilai total ya. Dari I sama dengan 0 sampai I-nya sama dengan 3. Nah, variabel total yang di outputnya berapa nih? Nah, buat totalnya berarti kan kalau ini inputnya 0, 0 tambah 2. Ini totalnya kan awalnya 0 nih ya. 0 tambah 2 teh jadi 2. Ya kan? Terus kalau lebih kecil, berarti sini teh 2 nih. 2-nya jadi ke sini. 2 tambah 6 jadi 8. Ya kan? Karena total ditambah A plus B gitu. Nah, kalau ini berarti 8 tambah 5, ini berarti 13. Sini 13 tambah 10, 23 gitu ya. Nah, ini total 23. Ya udah itu teh totalnya gitu. Total semua nilai akhirnya berapa? Ya, nanti kita dapat di sini variabel total yang di output tuh yang ini 23. Ada nggak jawabannya? Yang D nih ya. Ini saya copy aja ya si data ini ya. Bisi butuh, jadi kita nggak perlu lihat flowchart lagi. Ini kan sama saya udah didaftarin. Nah, sekarang lihat soal nomor 18. Nah, kondisi A lebih besar dari B bernilai salah pada indeks berapa? Nah, kalau misalnya I-nya 0 di sini dan I-nya 1, coba. AI lebih dari BI. Ya. Berarti ini 4 lebih dari 2. Ya kan? Bernilai salah ketika nilai A tuh berarti kudu lebih kecil. Nah, kondisi ini bernilai salah. Tar ya. Kondisi ini bernilai salah. Maksudnya bernilai salah tuh ketika A-nya tuh kurang dari B gitu ya. A-nya kurang dari B yang mana? Bernilai salah tuh berarti si AI-nya kurang dari BI gitu ya. AI kurang dari BI berarti yang mana nih? Yang ini kan? Ini sama ini. Untuk indeks berapa nih? Indeks 1 dan indeks 3 gitu ya. Ada nggak jawabannya? Yang B ya. Nah, ini saya copy lagi si datanya. Buat soal nomor 19.
Pada indeks I sama dengan 0 katanya nilai total bertambah berapa tuh? Nah ini saya kebawahin aja ya. Nah, pindahin ke atas. Ini pada saat indeksnya I sama dengan 0, nilai total bertambah sebesar 2. Ya, ini benar. Saat indeksnya 1, nilai total bertambah 6. Ini penambahannya yang ini nih. Ya, 2 ini nambah 6. Ya, betul. Ya. Terus saat indeksnya 2, dia bertambah 7. Salah ya, ini harusnya 5 nih. Saat indeksnya 3, nilai total bertambah sebesar 10. Ini, ya ini benar ya. Jadi pernyataan benar tuh yang C 1, 2, dan 4 saja. Jarang ya, biasanya ini 1, 2, 1, 3, 2, 4 gitu ya. Soal yang opsinya kayak gini. Tapi ya ini nggak apa-apa, kita kudu nyoba satu-satu berarti ya. Berarti udah begitu kita beres ngedaftarin kan jadi enak ngelihatnya, jadi cepet jawabnya ya. Soal yang ke-20, hubungan antara dua variabel positif X dan Y dinyatakan oleh persamaan berikut ya. Y sama dengan Kx pangkat N, dengan N itu adalah konstanta gitu. Grafik log Y terhadap log X itu ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Ini mah sama kayak grafik linear Y sama dengan Mx plus C ya. Cuman si sumbu Y-nya teh log Y. Nah, koordinat titik yang ini dulu aja deh. Ini teh kan titiknya 0,1. Jangan kebalik ya. Terus yang ini yang ini ya. Terus yang ini teh 2,5. Ya, ini mah kayak persamaan grafik garis lurus biasa. Nah, saya bikin dulu aja persamaan garis Y sama dengan Mx plus C. Ya sebenarnya si Y itu teh log Y, si X-nya log X gitu ya. Lihat gradiennya. Gradiennya kan di sini delta Y bagi delta X ya. Jadi berapa tuh gradiennya? Delta Y berarti 5 kurang 1, 4 ya. 4 dibagi 2, 2 kan. Jadi nanti kita dapat Y sama dengan 2X tambah 2. Nah, dia melalui titik 0,1 nih, lihat pakai titik yang ini nih. Ya, 2X tambah C, sorry. Jadi kita cari C-nya di sini. Jadi 1 sama dengan 0 tambah C gitu ya. Jadi C-nya 1 kan. C-nya 1. Nah, kalau dari persamaan garis mah nanti kita dapat si persamaan garisnya teh Y sama dengan M-nya teh kan 2. Nanti masukin sini nih. Jadi 2X ditambah 1 gitu ya. C-nya 1. Nah, lihat itu teh grafiknya log Y. Jadi sebenarnya si Y ini teh adalah log Y gitu. Ya. Si X ini adalah log X gitu. Jadi log Y ini teh sama dengan 2 log X. Nah, X teh inputnya tambah 1. Ya. Berapakah nilai Y saat X-nya sama dengan 3? Berarti kan di sini log Y log Y ya sama dengan 2 kali log X-nya teh 3 ya. Berarti 2 log 3 ditambah 1. 1 teh berarti berapa tuh? Log 90 log 10, sorry. Ini teh kalau nggak ditulis teh berarti basisnya 10 gitu. 1 ini saya ubah jadi log 10. Nah, kenapa log 10? Ini nggak ditulis, basisnya teh 10 gitu. Ya, ini juga nggak ditulis, basisnya teh 10 sebenarnya.
Si 2 teh bukan basis ya, ini teh koefisien. Nah, ini bisa pindah ke dalam nih. Ini bisa pindah ke dalam gitu jadi pangkat ya. Jadi log Y. Di sini saya bisa tulis gini ya, log Y sama dengan, udah 10-nya nggak usah ditulis ya. Jadi itu teh log Y sama dengan log 3 pangkat 2 teh log 9. Jadi ya 3 pangkat 2. Nih saya tulis pakai merah kudunya ya. 3, si 2-nya masuk jadi pangkat 2 ditambah log 10. Nah, lihat gerak. Kalau misalnya kita punya log A ditambah log B, sifat logaritma jadi kudu kayak gimana tuh? Log A tambah log B kan jadi log AB. Jadi di sini log Y sama dengan log 9 kali 10 gitu. Jadi log 9 kali 10 itu 90. Nah, berarti si Y-nya berapa nih? Hilangin lognya di kiri sama di kanannya. Ya udah, nanti Y-nya kita dapat 90 gitu. Jelas ya? Ada nggak jawabannya? Nah, ini yang C gitu ya.